Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sebelumnya perkenalkan saya Dokter Prisil, saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya melanjutkan ke sesi berikut, saya izin untuk identifikasi ya data diri Bapak. Saya sambil menulis ya Pak. Bapak dengan nama siapa? Dengan Bapak Kia. Bapak Kia, jenis kelamin laki-laki ya Pak. Umurnya sekarang berapa Pak? 40. 40 tahun. Alamat tempat tinggalnya? Di Jalan Bawean nomor 7. Nomor 7. Kemudian sukunya apa Pak? Suku Jawa. Oke, suku Jawa. Bapak mohon maaf, agamanya apa Pak? Saya Hindu. Hindu. Lalu untuk status pernikahannya sekarang bagaimana Pak? Saya Duda. Duda. Kemudian Bapak benar ini dengan nomor rekam medis 1234. Betul. Oke, baik Bapak. Di sini saya akan menjelaskannya Pak bahwa kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisiknya itu di mana saya akan meminta Bapak mengekspos area perut dan juga meminta Bapak untuk melepas apa yang mengganggu dari pemeriksaan seperti bagian tangan atau bagian kakinya. Dan mungkin saya akan melakukan perabaan, pengetukan dan juga lain sebagainya. Dan itu mungkin akan membuat Bapak merasa tidak nyaman, tapi saya akan meminimalisir ketidaknyaman tersebut dan juga saya akan menjaga privasi Bapak dan juga saya akan meminta asisten untuk menemani selama proses pemeriksaan berlangsung. Mungkin itu ya Pak, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke, apakah ada yang ditanyakan Pak? Tidak. Baik, di sini dari keadaan pasien sendiri, di mana pasien itu tampak kompos mentis atau kesadaran penuh, dalam keadaan baik, tidak tampak sakit. Kemudian di sini tidak ada tanda-tanda yang mengarah pada penyakit yang kronis ataupun penyakit yang lebih parahnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ya Pak. Nanti Bapak boleh menjawab pemeriksaan, saya akan menyampaikan alat-alatnya terlebih dahulu. Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Di sini setelah tadi saya melakukan anamnesis, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ya Pak. Di mana pemeriksaan di sini boleh ya Bapak seperti persetujuan tadi nanti diekspos area perutnya terlebih dahulu. Baik. Oke, di sini juga saya sudah cuci tangan ya Pak menurut undang-undang WHO. Kemudian yang pertama kita periksa dulu area perut. Nah, biasanya itu untuk area perut yang akan diperiksa itu dibagi 4 kuadran. Ada RUQ, ada LUQ atau left upper quadrant, RLQ dan juga ada LLQ atau left lower quadrant. Nah, di sini untuk yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu, kita lakukan penilaian dari bentuk, apakah bentuknya ada perubahan atau tidak dari dinding perutnya, simetris asimetris. Di sini simetris. Kemudian apakah ada terdapat massa, bekas operasi atau striae atau tidak. Kita perhatikan juga ada atau tidaknya gerakan peristaltik khusus yang berlebihan atau tidak. Kemudian selanjutnya kita palpasi, di mana di sini kita palpasi dari hati atau dinding abdomen yang tidak ada halangan. Yang pertama di mana Bapak boleh nanti kakinya ditekuk terlebih dahulu, kaki kanannya. Baik, selanjutnya setelah ditekuk, kita letakkan tangan kiri kita di punten ya Bapak, di bagian belakang dari yang sejajar dan menopang dari iga 11 dan juga iga 12 bimanual. Nah, di sini boleh Bapak nanti rileks saja ya Bapak. Nanti kalau saya minta Bapak untuk tarik nafas, Bapak boleh ditarik nafasnya. Oke, Bapak boleh tarik nafas sekarang Pak. Baik. Oke, lepas. Bapak tarik lagi nafasnya. Oke, dilepas Pak. Oke, tarik lagi nafasnya Pak. Baik, lepas. Tarik lagi nafasnya Pak. Baik, di sini sudah terdapat tahanan. Di sini kita ke arah kranial. Setelah itu kita menilai penilaian dari ukuran hatinya, dari arcus costanya dan prosesus sipoideusnya juga. Kemudian kita membentuk tepi hati dan permukaan yang konsisten. Bapak terasa nyeri Pak? Sakit tuh. Oh, sakit. Kemudian di sini Bapak apakah nyeri Pak? Tidak dok. Oke, baik, tidak nyeri. Kemudian di sini kita melakukan evaluasi apakah ada terdapat pembesaran atau tidak. Kita lakukan juga pengukuran jarak dari tepi kanan, arcus costa, mid clavicle. Dari sini kita tentukan juga. Baik Bapak, boleh tarik nafasnya Pak. Oke, baik, lepas. Tarik nafasnya Pak. Baik, lepas. Tarik nafasnya Pak. Lepas. Tarik nafasnya Pak. Lepas. Tarik nafasnya Pak. Lepas. Baik, di sini untuk batas dari arcus costanya di bawah prosesus sipoideusnya. Lalu di sini kita mengevaluasi apakah ada pembesaran. Nah, dari hasil pemeriksaan tidak ada pembesaran yang abnormal. Kemudian kita lakukan dari pemeriksaan liennya.
dengan melingkari dari ke tangan penderita, dimana tangan kiri kita letakkan di belakang seperti ini, lalu kita menarik dari sias. Punten ya Pak, nanti boleh agak diekspos siasnya. Baik, selanjutnya boleh Bapak nanti tarik nafasnya. Oke, dilepas. Tarik nafasnya Pak. Lepas. Tarik nafasnya Pak. Lepas. Tarik nafasnya Pak. Lepas. Tarik nafasnya Pak. Lepas. Tarik nafasnya Pak. Pas. Baik, di sini sudah terdapat tidak teraba dari liannya, berarti tidak ada tanda-tanda pembesaran. Bapak, apakah terasa nyeri? Tidak, Dok. Baik, tidak nyeri. Di sini jika terdapat perabaan dari limfanya, kita lanjutkan dengan palpasi ke arah lateral medial, di mana akan teraba incisura lienalisnya. Dan ukuran pembesaran itu mengikuti dari garis Kufner atau garis imajiner. Ini adalah yang dibuat mulai dari pertengahan arcus costa ke arah sias kanan, dan juga garis ini dibagi menjadi 8 skala. 8 skala yaitu bagian umbilikus untuk S4 dan S8-nya untuk bagian sias kanannya. Dan limfa itu akan teraba membesar jika Kufnernya itu melebihi dari umbilikusnya, dan juga incisura konsistensinya juga apakah ada ruang trop atau tidak, terisi atau tidak. Nah, baik Bapak, baik, tidak ada abnormalitas. Baik. Kemudian di sini kita menilai apakah ada punten ya Bapak. Boleh di agak ke samping. Lalu kita menilai dari. Lalu di sini selanjutnya kita lakukan perabaan apakah ada pembesaran atau tidak. Baik, di sini tidak ada pembesaran. Kemudian di sini kita lakukan dari periksa dari apakah ada pembesaran ginjal atau tidak di retroperitonealnya. Nah, pertama dari ginjal kanan, kita letakkan tangan kiri di belakang, punten ya Bapak, di belakang dari iga 11, dan ujung jarinya itu tepat di sudut costovertebra kanan. Kemudian kita dorong ginjal ke arah ventral. Nah, kita letakkan tangan kanan secara halus di kuadran kanan seperti ini, lalu di bagian lateral dan paralel terhadap tepi otot rectus sedikit ke kaudal lengkung iga kanan. Nah, baik Bapak, boleh nanti kita agak Bapak nanti boleh kakinya ditekuk seperti tadi. Oh, boleh. Nah, yang satunya. Lalu nanti Bapak boleh nanti tarik nafas dalam ya Pak. Baik, boleh dilepas. Tarik nafas lagi Pak, dilepas. Tarik nafas lagi Pak, dilepas. Oke, tarik nafas lagi Pak, lepas. Nah, di sini kita buat tekanan yang kita kurangi secara perlahan. Baik, di sini tidak ada pembesaran ginjal yang abnormal. Kemudian dari ginjal kirinya boleh Bapak nanti punten ya Pak. Oke, lalu Bapak boleh kakinya satunya ditekuk. Oke, baik Bapak, tarik nafasnya, dilepas. Tarik nafasnya Pak, lepas. Tarik nafasnya Pak, lepas. Baik, di sini sudah teraba dari ginjalnya dan tidak ada pembesaran. Bapak, apakah tadi setelah saya periksa apakah ada rasa nyeri? Baik, tidak ada. Selanjutnya di sini kita mulai dari pemeriksaan nyeri kotak ginjal. Bapak boleh bangun Bapak terlebih dahulu. Lalu di sini kita lakukan penekanan. Punten ya Bapak, dibuka untuk area expose area belakangnya. Kita tentukan dari pada sudut costovertebra dan kita lakukan pukulan secara halus. Kemudian kita nilai apakah terdapat nyeri atau tidak. Baik, punten ya Bapak. Kita tentukan lalu kita ketok. Apakah nyeri Pak? Lalu satunya. Apakah nyeri Pak? Baik, di sini tidak ada nyeri ketok ginjal, berarti tidak ada abnormalitas. Bapak boleh berbaring kembali. Lalu di sini kita lakukan auskultasi. Kita lakukan auskultasi yang dimana di sini kita dengarkan suara bising usus. Bapak boleh diekspos area perutnya. Kita dengarkan bising ususnya di
di area perutnya terlebih dahulu. Nah, bising usus itu dapat meningkat atau menurun bila terdapat perubahan seperti pada orang yang diare, obstruksi usus ileus paralitik, dan peritoneus. Dan kita dengar dari friction reps-nya. Bapak nanti bernafas normal saja ya Pak. Kita nilai di beberapa kuadran tadi yang sudah ditentukan. Baik, sudah. Kemudian di sini tidak ada bunyi yang abnormalitas. Lalu selanjutnya kita perkusi. Nah, di sini kita perkusi dari bagian abdomen terlebih dahulu dari 4 kuadran tadi. Dan untuk normalnya itu bunyinya timpani. Sini bunyinya timpani. Baik, masih normal. Kemudian kita perkusi hepar. Di sini untuk prosedur kita perkusi secara ringan di area perut, di linea mid clavicularis kanan di bawah umbilikus ke arah kranial. Baik, di bagian sini ke arah kranial. Nah, di sini kita lakukan pengetokan juga hingga terjadi perubahan suara dari timpani ke dal. Baik, di sini sudah dal, kita beri tanda. Kemudian selanjutnya kita perkusi ringan di dinding dada mid clavicula kanan dari arah kranial ke kaudal. Di sini kita beri tanda dari arah kranial ke kaudal. Di sini. Kemudian Bapak. Sehingga dari perubahan suara dari dal ke timpani. Baik, di sini sudah timpani, berarti kita tarik ke arah yang suaranya dal. Lalu tadi yang sudah kita beri tanda, kita ukur, kita mengukur di mana kita ukur panjang apakah antara dua tandanya tersebut merupakan pembesaran hati atau tidak. Nah, kita menilai bila hati membesar maka perkusi tempat lain di bawah prosesus dari sifoideus, dan di sini tidak ada pembesaran yang signifikan. Dan juga untuk liver untuk ukuran yang normal sendiri 6 sampai 12 cm pada linea mid oclavicularis kanan, sedangkan pada linea midnya itu untuk mid sternalisnya itu 4 sampai 8 cm, dan ini masih dalam batas normal. Kemudian dari asitesnya, dari shifting dullness-nya, kita perkusi dari batas timpani dan pekak dullness dengan pasien dalam posisi terlentang seperti ini. Kemudian kita minta pasien untuk berbaring miring ke arah salah satu sisi. Bapak boleh ke arah kiri Pak, menghadap ke arah kiri. Baik, selanjutnya kita lakukan perkusi dan kita minta pasien untuk rileks saja. Baik, selanjutnya kita perkusi sampai terdapat perubahan suara. Baik. Untuk tidak baik, di sini tidak ada perubahan. Baik, sudah Bapak. Untuk shifting dullness-nya normal. Kemudian untuk fluid waves test-nya kita minta pasien atau pasiennya itu untuk menekan, bisa juga dibantu oleh asisten, yang dimana kita minta dari asisten untuk membentuk garis batas di bagian mid. Kemudian di sini kita tekan, lalu kita tepok bagian yang satunya mendorong, yang satunya untuk melihat apakah ada abnormalitas atau tidak. Kemudian tangan satunya. Baik, di sini kita mendeteksi apakah adanya gelombang atau impuls yang ditransmisikan melalui cairan atau tidak. Di sini masih dalam batas normal. Kemudian kita lakukan dari pemeriksaan ekstremitas atas, kita menilai dari bentuk massa apakah adanya luka atau ulkus, sianosis atau peteke atau tidak. Yang dimana untuk itu untuk yang inspeksinya. Untuk motoriknya kita inspeksi kontur dari perkembangan otot, apakah kontur dan perkembangan otot di kedua sisi ekstremitasnya itu harus sama. Dan selama pemeriksaan kita deteksi apakah ada pengecilan otot, muscle wasting, vesikular, dan pergerakan volunteer pada ekstremitas atau tidak. Untuk palpasi, untuk kekuatan motoriknya kita minta pasien untuk mengangkat kedua tangan untuk kita mengkonfirmasi apakah ada kontraksi otot ekstremitas atas yang berlebihan atau tidak.
Di sini setelah tadi saya menjelaskan, di sini Bapak nanti boleh ya Bapak diangkat tangannya, nanti Bapak boleh melakukan tahanan atau perlawanan sekuat yang Bapak sanggup. Oke, Bapak boleh diangkat tangannya. Baik. Baik, di sini untuk tangan satunya Pak, diangkat. Baik. Nah, di sini untuk kekuatan ototnya sendiri, untuk derajat 5 pasien dapat melawan tahanan secara penuh, di mana terhadap tangan pemeriksa dan juga tahanan pasien dan pemeriksa seimbang. Jadi untuk derajatnya itu derajat 5, masih dalam batas normal. Nah, di sini untuk pemeriksaan dari refleks biceps dan juga triceps kita lakukan pemeriksaan. Baik Bapak, ditekuk tangannya. Nanti kita lakukan pengetukan. Baik, minimal 2 kali. Kemudian di bagian belakangnya, punten Bapak, lalu kita ketuk. Baik, refleks masih bagus. Kemudian tangan satunya, punten Bapak, ditekuk tangannya. Kemudian satunya. Baik, refleks untuk bicep dan tricepsnya masih dalam batas normal. Selanjutnya untuk kita menilai dari CRT-nya, kita tekan. Kemudian jika kurang dari 2 detik, itu masih dalam batas normal. Baik, yang satunya. Baik, di sini untuk kembalinya itu kurang dari 2 detik, berarti masih dalam batas normal. Lalu kita menilai juga ada tidaknya nyeri tekan Bapak, apakah ada nyeri tekan. Lalu kita menilai juga dari akralnya, apakah dingin atau tidak. Dari bagian tangannya juga. Baik, di sini tidak ada perubahan suhu yang signifikan. Selanjutnya di sini kita menilai dari ekstremitas bawahnya. Kita lihat terlebih dahulu dari bentuknya. Punten ya Bapak, di sini saya agak expose sedikit. Nah, di sini kita menilai dari bentuknya, apakah ada kelainan bentuk atau tidak, apakah ada massa atau tidak. Kita lihat tidak ada. Kemudian apakah ada ulkus, apakah ada luka atau tidak, nanah atau tidak ada. Kemudian selanjutnya di sini apakah ada cyanosis atau tidak, peteki atau clubbing finger atau tidak. Tidak. Kemudian selanjutnya dari motoriknya kita inspeksi dari kontur dan juga perkembangan ototnya. Nah, untuk konturnya ini apakah perkembangan otot di kedua ekstremitasnya itu apakah ada perubahan atau tidak, dan harus sama. Untuk keduanya sama. Kemudian untuk selama pemeriksaan ini, dan juga kita mendeteksi apakah ada pengecilan otot, muscle wasting atau tidak ada. Kemudian selanjutnya dari fascicularis dan juga pergerakan involuntar pada ekstremitas atau tidak ada. Kemudian kita palpasi. Di sini kita palpasi dari kekuatan motoriknya. Baik Bapak, boleh nanti diangkat Bapak, silakan melakukan tahanan terhadap tangan yang terhadap tangan saya. Boleh Bapak? Kasih tahanan sekuat yang Bapak bisa. Baik. Kemudian selanjutnya kaki satunya, boleh Bapak diangkat kakinya, dikasih tahanan perlawanan. Baik, di sini tahanannya masih bagus, yaitu di mana untuk pemeriksaan untuk kekuatan ototnya itu pada derajat 5, mampu melawan dari tahanan secara penuh. Kemudian selanjutnya di sini kita lakukan dari pemeriksaan refleks dari patella dan juga Achilles. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari refleks patellanya, di mana pasien menggantung kedua kakinya, menggantung tanpa menyentuh area lantai. Nah, di sini kita tentukan dulu dari posisi patellanya. Ini ada bagian patellanya. Nah, kita ini ada yang jondolannya. Nah, di tonjolannya ini yang kita ketuk secara perlahan. Nah, menggunakan refleks secara perlahan. Baik, Bapak. Di sini saya akan mengetuk di sini untuk titiknya. Baik. Baik, di sini refleksnya bagus. Kemudian kita bandingkan dengan satunya. Di expose Bapak. Baik. Kita tentukan seperti yang tadi. Baik, di sini. Dan Bapak. Baik, sudah. Selanjutnya kita akan lakukan dari pemeriksaan paru refleks untuk yang Achilles. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan. Setelah kita lakukan pemeriksaan dari refleks patellanya tadi, kita lakukan dari pemeriksaan refleks Achillesnya. Bapak punten ditekuk kakinya ya Pak, seperti ini. Kemudian kita agak ekstensi, tapi ekstensinya itu tidak terlalu berlebih.
ekstensi seperti ini, lalu kita mulai dari pengetukan di bagian Achillesnya. Apakah refleksnya baik atau tidak? Baik, refleksnya baik. Kemudian boleh satunya lagi Pak, kaki satunya ditekuk lagi. Baik, selanjutnya kita agak ekstensi bagian dari jari-jari kakinya, lalu kita ketuk di bagian Achillesnya. Baik, refleksnya masih bagus. Kemudian selanjutnya di sini kita menilai dari apakah terdapat nyeri tekan atau tidak. Bapak, apakah nyeri? Tidak dok. Baik, kita bandingkan keduanya dari suhunya, apakah akralnya dingin atau tidak. Di sini tidak terlalu dingin, masih dalam batas normal. Kemudian apakah teraba massa atau tidak ada massa. Kemudian selanjutnya kita periksa dari CRT-nya. Nah, di sini CRT-nya normal karena kembali ke warna sebelumnya kurang dari 2 detik. Kemudian selanjutnya saya mencuci tangan mengenal langkah WHO. Baik Bapak, selanjutnya nanti untuk hasil pemeriksaannya itu saya akan tulis di rekam medis siapa yang Bapak butuhkan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan semuanya masih dalam batas normal ya Pak, mulai dari pemeriksaan perut sampai bagian ekstremitas bawah. Bagian kaki Bapak dan juga tangan juga tidak ada perubahan. Mungkin selanjutnya itu yang bisa saya jelaskan Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, tidak ada. Mungkin sekian dari saya ya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.